Hai YouTube, welcome to my channel. Kali ini saya mau nge-review 3 finger sleeves yang biasa dipakai oleh teman-teman gamers atau bisa disebut sarung jari sih ya. Ini bisa dipakai oleh teman-teman yang senang main baik itu Battle Royale maupun MOBA gitu seperti Mobile Legends, PUBG, Free Fire, CODM dan lain-lain. Oke, langsung kita review satu persatu. Yang pertama, ada bahan silver fiber fabric. Nah, bahannya itu hampir mirip kayak kain wool gitu. Dia itu berserat, cukup nyaman dan playability-nya lumayan bagus sebenarnya untuk 4 hari pertama lah, sekitar 4 hari pertama itu masih enak dipakai. Cuman teman-teman bisa lihat di sini dia itu lama-lama kayak agak apa ya, berudul gitu, berudul ya kalau kata orang Jawa tuh. Dia keluar-keluar gitu ya, seratnya tuh cepet rusak gitu. Nah, meskipun di sisi jahitannya tuh sebenarnya rapi, dia hampir nggak kelihatan jahitan di bagian dalamnya gitu. Hanya saja setelah pemakaian lebih dari seminggu terasa cukup mengganggu gitu secara playability-nya ataupun sensitivitasnya gitu. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat detail bahan kainnya. Dia harganya cuma 7.000 aja. Murah sih. Oke, kita langsung cek aja ya untuk coba trial main di PUBG Mobile. Kita coba di setting mode TDM aja. Nah, ini teman-teman bisa lihat sensitivitasnya tuh kadang ganggu banget gitu. Harus ditekan agak kencang baru dia bisa kepencet ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat detailnya. Oke, kita langsung coba mainkan di mode TDM untuk game PUBG Mobile. Nah, ini juga agak licin ya, agak licin. Kalau waktu awal-awal saya pakai masih enak banget gitu dipakainya. Nah, ini saya main hampir setiap hari. Mungkin itu juga kali ya yang bikin kenapa si finger sleeve atau sarung jari ini lebih cepat rusak kali ya mungkin ya. Kalau teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama, mungkin bisa di share di kolom komen. Mungkin ada yang bisa lebih awet pemakaiannya. Oke. Nah, untuk aimnya memang harus lebih hati-hati karena dia agak cukup licin, jadi harus dipasin dulu. Oke, yang kedua ada silver fiber ultra thin. Nah, yang ini finger sleeves yang kedua ini dia dapat kotak ini teman-teman, jadi case nya itu lumayan bagus ya. Dia by the way harganya 30.000 aja. Memang sih jauh lebih mahal daripada yang pertama, tapi secara quality kalau menurut saya ini jauh lebih bagus secara bahannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat dia tipis banget, dan kalau kita coba pakai di jari kita, kalau saya kebetulan di jempol ya, karena untuk gerakan aim dan juga movementnya itu dia tipis, hampir kayak kerasa nggak pakai. Cuman teman-teman bisa lihat di bagian jahitannya itu nggak rapi ya kalau menurut saya, sayang banget gitu. Nah, ini kita lihat di bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat detailnya jahitannya di bagian depan sampai ke samping, bisa dilihat di sini ya. Nah, itu kalau buat saya tuh ganggu banget pada saat
gameplaynya itu jadi keganggu gitu pada saat main. Tuh. Sebenarnya secara bahan kalau buat saya sih ini oke banget gitu ya. Nah sekarang kita coba mainkan lagi di TDM PUBG Mobile. By the way, sorry banget ini pada saat record cahaya lampunya ternyata agak ganggu gitu ya. Nah teman-teman bisa mungkin bandingin juga gitu pada saat saya pakai finger sleeve yang pertama dengan yang kedua ini, secara sensitivitas jauh lebih bagus yang kedua ini yang menggunakan bahan ultra thin. Untuk aimnya dia lebih enak gitu ketika kita gerakin ke kanan ke kiri, dan juga untuk mengarahkan tembakan itu lebih akurat kalau saya rasa. Enak sih dipakai kalau yang ini, cuman sekali lagi kekurangannya yang sayang banget itu di bagian jahitannya, karena kalau buat saya pribadi cukup mengganggu gitu pada saat main. Ya, yang ketiga ada FlyDigi. Dari ketiga finger sleeve yang saya review, ini yang paling oke sih packagingnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, dia untuk dua finger sleeve ini harganya cuma 34.000. Beberapa di Shopee memang ada yang harga sampai 70.000, tapi teman-teman bisa cek nanti di link deskripsi saya cantumin sellernya ya, agar bisa dicek untuk yang harga 34.000. Nah secara bahan dia cukup tipis, dia lebih tipis daripada yang pertama yang fabric tadi, cuman agak sedikit lebih tebal daripada yang ultra thin. Nah untuk jahitannya ini rapi banget, teman-teman bisa lihat di sini. Saya sampai heran gitu, di mana jahitan dalamnya itu hampir nggak ada ya, hampir nggak kelihatan gitu. Ini juga ada logonya, logo FlyDigi-nya, dan ketika dipakai dia enak gitu ya, nyaman, pas juga, pas lah kalau di tangan saya. Oke, kita langsung coba untuk play gamesnya. Masih di PUBG Mobile karena saya kebetulan juga suka main PUBG Mobile. Secara sensitivitas teman-teman juga bisa bandingin juga dari ketiganya. Ini termasuk yang paling oke juga, meskipun kalau dibandingin sama finger sleeve yang kedua yang ultra thin, memang kalau secara kenyamanan di luar jahitannya yang kurang bagus, saya paling suka yang itu sebenarnya. Tapi kalau overall skornya, kalau saya bilang ini yang paling oke sih. Ini yang paling oke. Jahitannya rapi, terus buat mainkan juga sensitivitasnya enak. Untuk kita lari, terus juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, aimnya itu lebih enak ngeholdnya gitu. Yap, itu dia review kali ini untuk finger sleeve atau sarung jari gaming. Nah, kalau kalian ngerasa info ini bermanfaat, boleh diklik tombol subscribe-nya untuk dapat update terbaru dari NP Channel. Juga di like dan share ke teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat. Untuk next video, saya akan coba nge-review Memo kipas cooler ya, untuk gaming, khususnya di device teman-teman yang biasa panas gitu. Nah ini Memo gamingnya. Thanks for watching and see you